Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 12, khususnya yang akan menghadapi SIMA UI pada tanggal 19 Juni nanti, kira-kira 2 minggu lagi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan sebagai review SIMA UI 2017 sampai 2020. Tapi kalau soal 2020 saya tidak akan bahas, hanya saya berikan soalnya, model soalnya, karena ini sudah saya bahas jadi sudah saya bahas di sini, pembahasan SIMA UI 2020 Matematika IPA, khusus 2020 ya, ada 7 part. Jadi sudah saya bahas, karena itu saya hanya munculkan soalnya, supaya dilihat karakteristik soalnya, bahwa kebanyakan soal itu sebetulnya hanya mengulang saja. Ya, mengulang, dan Anda sebetulnya hanya perlu mengingat bagian-bagian pentingnya. Topik pertama ini kita adalah persamaan dan sistem persamaan. Ya, saya ada 4 soal, jadi saya supaya tidak terlalu panjang saya bagi 2 part. Ya, nah kalau Anda lihat soal SIMA UI 2020 itu keluar 2 soal ya, satu di matematika IPA, satu di matematika dasar ya. Saya perlihatkan, dan kebetulan dua-duanya saya bahas di matematika 2020 itu ya. Inilah contohnya yang dari matematika IPA SIMA UI 2020 ya. Tidak akan saya bahas. Jadi Anda lihat soalnya, diketahui X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya diketahui, jumlah akar-akar diketahui, hasil kali akar-akar diketahui. Anda ditanya persamaan kuadrat baru yang jumlah akarnya seperti ini, dan hasil kalinya seperti ini. Ya, jadi topiknya persamaan kuadrat bentuk simetris ya. Ini hasil penjumlahan akar dan hasil kali akar. Silakan ditonton saja di pembahasan saya SIMA UI 2020 part 4 nomor 8 ya. Kemudian ini part 3. Oh sorry, yang tadi itu matematika dasar ya. Yang ini tuh matematika dasar. Ya. Yang ini matematika IPA-nya. Nanti Anda bandingkan dengan soal yang 2019. Hampir sama. Ya. Ini part 3-nya. Misalkan X dan Y memenuhi sistem persamaan. Jadi ada 2 sistem persamaan dengan variabel X dan Y, dan di sini ada hasil kali. Anda ditanya jumlah semua nilai X. Ya, semua nilai X. Tentu Anda akan substitusi nanti kan. Y Anda ganti ke X. Ya, terus nanti dari sini Anda akan dapatkan jumlah semua nilai X. Bentuk simetris lagi ya. Silakan dilihat di pembahasan saya. Pembahasan SIMA UI 2020. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, inilah soal tahun 2019 ya. Nah, Anda bandingkan kan hampir sama. Jadi hanya beda sedikit saja kan. Jika X1, Y1 dan X2, Y2, jadi ada 2 pasang, merupakan penyelesaian sistem persamaan berikut. Anda perhatikan, ini ada XY juga, di sini juga ada XY. Dan 2X sama dengan 1 plus 5Y. Nah, cuma kalau di sini ditanya jumlah semua nilai X, di sini yang ditanyanya ada X1 dan ada X1, X2 dan ada Y1, Y2. Tapi kalau Anda lihat ini dengan ini tuh bentuk simetris, ya, X1 plus X2. Ini bentuk simetris Y1 plus Y2, ya. Ini yang akan kita kerjakan. Misalkan ini kita sebut saja nilainya P ya. Ini kita akan sebut ini yang akan kita hitung nilainya P. Kita dekatkan 2X1 plus 2X2. Supaya terlihat ini. Ini penjumlahan bentuk simetris. Y1 plus Y2. Ya, kalau Anda lihat ini kan bentuk simetris ini. X1 plus X2. Nanti ada rumusnya kan min B per A. Ini juga bentuk simetris yang bisa dinyatakan dalam X1 dan X2. Ya, ini nanti kita ke sini. Tapi kita sudah tahu tujuan kita bentuk simetris. Mencari jumlah akar-akar dan selisih akar-akar. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin lihat di sini ada 2X sama dengan 1 plus 5Y. Ya, 2X. Ini kebetulan 2X ini. Ya kan? Jadi lebih baik kita rubah ke Y ya. Y-nya tetap. Jadi ini kita buat tetap aja. Ya, kita buat tetap. Nah, ini kalau kita masukkan kan ini berarti gini kan. Sama dengan 2 kali. Ini kan artinya 2X1 ya. Ini artinya 2X
sama dengan 1 plus 5Y, kan nanti ada dua pasangan nih, X1 dan X2. Nah, ini artinya 2X1 sama dengan 1 plus 5Y1. 2X2 itu 1 plus 5Y2. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita tambahkan, jadi sebetulnya nggak usah lagi kita keluarkan ya, langsung aja nanti nih. Ini diabaikan saja. Langsung aja 2X1 tambah 2X2. Karena ini 2X1, ini 2X2. Kalau kita jumlahkan berapa? 2X1 tambah 2X2. 1 tambah 1, 2. 5Y1, 5Y2. Ya, nanti begini kan. Nah. Jadi ini yang kita substitusi ya. Ini yang kita substitusi ke sini. Ya, langsung ke sini aja. Ya, ini nggak usah ada. Supaya langsung kita tahu harga. Jadi P-nya sama dengan 2X1 tambah 2X2 ini yang kita ganti. Jadi bahasanya tinggal Y1 plus Y2. Nah, ini kita ganti ini. Jadi ini jadi 2 ditambah 5Y1 plus Y2. Ya, ditambah Y1 plus Y2. Nah, jadi sebetulnya yang kita cari itu adalah 2. Nah, ini Anda perhatikan. 5Y1 plus Y2. Ini 1 kali Y1. Berarti 6. Iya. Jadi sebetulnya yang kita cari itu ini. Ini yang akan kita hitung. Ya, ini yang kita akan hitung. Sehingga kita fokusnya itu ke jumlah akar-akar Y. Bukan jumlah akar-akar X. Tapi jumlah akar-akar Y. Sehingga persamaan kuadratnya harus kita bentuk dalam Y, ya. Jadi nanti persamaan kuadrat harus dibentuk dalam variabel Y. Dengan cara substitusi tentu ya. Dalam variabel Y dengan mensubstitusi ya, dengan menyubstitusi X ya, ini ya. 2X sama dengan 1 plus 5Y. Ini. Jadi X-nya kita hilangkan dengan persamaan ini. Sekarang kita lihat ya, persamaan kuadratnya tentu ini kan. Ya, persamaan kuadratnya tentu ini ya, saya salin ya. 4X kuadrat ditambah 15Y plus 3 sama dengan 9XY ditambah 2Y kuadrat ditambah 8X. Ya, Y tetap, jadi yang mau kita substitusi ini. X, ya ini X, ini X. Nah, itu yang akan kita substitusi. Jadi Anda lihat, 2X ya, 2X itu, ini bisa kita bikin 2X kuadrat ini. Ya, 2X kuadrat begini. Nah, ini tetap kan. Nah, ini 9X, ini 2X. Jadi ini bisa kita bikin 9 per 2 kali 2X. Nah, biar kita nggak usah cari X lah, langsung 2X saja kan. 9X ini bisa kita bikin 90. Y tetap. 2Y kuadrat tetap. Nah, 8X ini bisa kita bikin 4 kali 2X. Ya, supaya 2X-nya yang kita substitusi. Nggak usah X. Nah, 2X kan 1 plus 5Y. Jadi kita akan ganti 2X ini 1 plus 5Y. 1 plus 5Y. Kuadrat, yang ada Y-nya tetap. Tidak dirubah sama sekali. Ya. 9 per 2. Nah, 2X-nya kita ganti nih. 1 plus 5Y. Kali Y. Ditambah ini tetap. 2Y kuadrat jadi variabelnya semua Y. Ini 4 kali 2X-nya itu. 1 plus 5Y. Nah, dengan demikian sekarang ini udah betul ini. Di on the track persamaan kuadrat sudah dalam Y. Nah, perhatikan yang perlu kita cari hanya Y1 plus Y2 ya. Perhatikan ya. Yang perlu kita cari hanya Y1 plus Y2 ya. Di sini ya. Jadi yang kita perlu cari itu hanya Y1 plus Y2. Dan ini kalau persamaan kuadratnya nanti ini adalah min B per A. B adalah koefisien X, koefisien Y, A ini koefisien Y kuadrat. Jadi kita konsentrasi pada koefisien Y kuadrat dan Y. Koefisien Y nggak perlu. Seperti itu ya. Koefisien Y nggak perlu. Nah, jadi
Itu maksudnya, tapi nggak apa-apa, kita jalankan lagi rumusnya ya. Jalankan dulu ini. 1 plus 5y kuadrat, ini adalah 1 plus, ini dikuadratkan, 25y kuadrat, ya. 2 kali 1 kali 5y, 10y. Nah, itu yang ini. Ini tetap plus 15y plus 3. Ya, ini 9 per 2, ya. 1 kali y, ya. 9 kali 5y, 45, y kali y kuadrat, per 2. Ya, ditambah 2y kuadrat, ditambah 4, ya, ditambah 20y. Seperti ini kan ya. Ya, jadi ini kalau Anda lihat ini 25 itu 50 per 2, jadi ini lebih baik semua ini kita bawa ke kiri. Ya, sehingga ruas kanannya nanti 0. Nah, tapi yang kita perlukan hanya koefisien y dan koefisien y kuadrat. Jadi koefisien y kuadrat dan koefisien y. Supaya waktu kita efisien ya. Karena y1 plus y2 min b per a. Ya, koefisien y kuadrat. Kita di kiri ya, ini dipindah. Oke, Anda lihat dulu koefisien y kuadrat. Yang ini kan, 25. Sama ini. Nah, ya kan y kuadrat. Koefisiennya 25 dan 45 kurang 2 di ini, tapi harus pindah ke sini. Jadi, kemudian ada juga ini. Ya toh? Pindah juga ke sini. Yang y kuadrat ya. Jadi koefisien y kuadrat berapa ini? 25. Ini kalau pindah min 45 per 2. Ini kalau pindah min 2. Jadi seperti ini kan. Oke, tak perlu dihitung. Koefisien Y sekarang. Koefisien Y. Ya. Ini nggak perlu. Ini nggak perlu ini bilang tetap. Ini 10. Ya. Ini 15 di ruas kiri dulu. Ini nggak perlu. Ya, jadi 10 ditambah 15. Oke. Kemudian ini pindah ke sini. Min 9 per 2. Perhatikan yang koefisien Y ya. Yang koefisien Y. Ini sudah. Ini sudah. Ini nggak perlu ini. Bilang tetap. Habisin waktu kan. Ini pindah lagi ke sini. Ke kiri. Karena kita bikin ke kiri kan semua. Nah. Ini tadi plus jadi min, ini plus jadi min. Hati-hati ya. Min 20. Nah, begini. Ya, ini ada per 2, ini ada per 2. Ah, udah kita bikin per 2 semua ya. Nanti 2-nya kan bisa hilang. Ini juga per 2 gitu. Nah, ini kalau dikalikan 2, 50. 50 dikurangi 45, 5. 5 dikurangi 4, 1. Nah, ini setengah kan. 10 tambah 15, 25. Dikurangi dulu ya, nanti baru dikali 2 ya. 25 dikurangi 20, 5. 5 dikali 2, 10. Karena kita per 2 kan, dia nggak ada per 2-nya. Ini sudah ada per 2-nya min 9. Ya, setengah juga. Nah, jadi dengan demikian, kita dapat Y1 plus Y2 sama dengan min B itu koefisien dari Y. Ini yang B. Ini tuh yang B. Nah, ya. Setengah dibagi A. A itu ini. Setengah juga. Ya. Jadi perhatikan Y1 plus Y2 min B per A. Jadi hasilnya min 1. Ya. Itu Y1 plus Y2 ya. Yang ditanya bukan Y1 plus Y2. Yang ditanya mana tadi? Ini kan yang kita inginkan mana tadi yang mau kita cari. Mana? Oh ini. Ya, Anda lihat. Yang mau kita cari itu ini. P. Ya kan? Yang mau kita cari itu. Oke, yang mau kita cari ini. P sama dengan, ya ditanda ini. 2 ditambah 6 kali Y1 plus Y2. Sama dengan 2 ditambah 6. Y1 plus Y2-nya min 1. Jadi hasilnya adalah min 4. Ya, hasilnya adalah min 4.
Jadi kalau kita lihat di sini, yang ini, yang D ya, jawaban D. Jadi Anda lihat tahun 2000 SIMA UI 2019 ini sama dengan SIMA UI 2020. Tuh, sama persis. Ya, hanya pertanyaannya yang beda. Ya, ini jumlah semua nilai X. Ya, di sini justru yang kita hitung Y-nya lebih gampang kan. Nah, sekarang soal yang kedua, diberikan sistem persamaan 2x kuadrat tambah y kuadrat tambah 3xy min 12 sama dengan 0. SIMA UI 2018. Jadi berulang seperti soalnya kan, mirip-mirip saja. Makanya kita review langsung soalnya ya, tidak usah prediksi-prediksi. Ya. Soal yang ada aja kita pahami dengan baik karakteristik soalnya. Diberikan sistem persamaan 2x kuadrat tambah y kuadrat tambah 3xy min 12 sama dengan 0. X kuadrat tambah setengah y kuadrat tambah 2xy dikurang 7 sama dengan 0. Jika xy adalah pasangan bilangan real tak bulat. Nah, di sini ada kata, jadi bilangannya itu tidak bulat. Justru kalau bulat tidak memenuhi ya. Justru kalau bulat tidak memenuhi ya. X, Y bulat. Bulat itu maksudnya kalau kita mulai dari min 1 lah ya. 0, 1 dan seterusnya. 2, 3, 4, ini min 2. Nah, begini ya. Ini namanya bulat. Ya, kalau tidak bulat itu artinya pecahan ya. Atau desimal yang tidak berulang ya. Ini pecahan atau desimal tidak berulang. Misalnya 3,4 begini kan ya, tidak berulang lah pokoknya. Tidak berulang. Ini adalah pecahan. Beda lagi kalau sepertiga. Kalau sepertiga itu kan gini, 3, 3, 3. Biasanya di strip begitu ya. Artinya terus ini berulang. Nah kalau ini, oh ini pecahan juga ya, sepertiga, sorry. Ya semua pecahan, pokoknya nggak ini pecahan. Ya. Tadinya saya pikir ini rasional dan tidak rasional ya, sorry. Oke. Yang memenuhi sistem tersebut. Tapi perhatikan yang ditanya. Yang ditanya itu X kurang Y tambah 2. Ini yang ditanya. Jadi konsentrasi Anda tetap harus menjawab pertanyaannya. Ini. X kurang Y plus 2. Dapat dari sistem persamaan ini. Ya seperti tadi, persamaan ini harus kita buat satu persamaan kuadrat. Ya, harus kita buat dalam satu persamaan kuadrat. Ya, cuma di sini istilahnya eliminasi ya. Karena yang ditanya ini ya, eliminasi. Jadi kita eliminasi ya. Dan kebetulan di sini kalau Anda lihat mudah ini. Kalau kita kalikan 2, ini 2x kuadrat bisa hilang. Ini kalau kita kalikan 2, y kuadratnya juga bisa hilang. Jadi hilang ini. Sehingga nanti persamaannya tinggal ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau seandainya persamaan ini saya kasih nomor 1 lah ya. Ini nanti nomor 2. Ini saya yang ngasih. Maka persamaan 1 tetap ya. Persamaan 1 kan tetap. 2x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 3xy dikurang 12 sama dengan 0 ya. Tetap. Nah, persamaan 2 ini yang saya kalikan. Saya kalikan 2 supaya bisa saya eliminasi x kuadrat dan y kuadratnya. Jadi ini kalau saya kalikan 2 kan 2x kuadrat setengah kali 2 y kuadrat. Ini kalau kita kalikan 2, 4. Ini kalau kita kalikan 2 min 14 sama dengan 0. Nah, terus kita kurangi. Cuma hati-hati kalau dikurangi ya. Di sini nih suka salah. Ini harus dirubah jadi min 4xy. Ini min 14 jadi plus 14. Baru dijumlah ya. Gitu, jadi ini hilang. Nah, tinggal dijumlah dengan yang merah dijumlah. 3 dikurang 4 min xy berarti ini. Min 12 tambah 14 plus 2 berarti ini. Sama dengan 0. Maka dari sini kita dapat xy sama dengan 2. Atau ya, nanti kita mau hilangkan y-nya. Atau y sama dengan 2 per x. Nah, ya. Jadi saya dapat bintang ini. Ya. Ini hasil eliminasi saya. X kuadrat dan y kuadratnya hilang. Ya. Nah, sekarang baru saya akan substitusi ke salah satu persamaan ya. Ke salah satu persamaan yang bulat aja, yang ini ya. Jadi, substitusi
X kali Y sama dengan 2 ya. Jadi yang ada X kali Y-nya ini akan saya substitusi jadi 2. X kali Y sama dengan 2 ya. Dan yang Y-nya saja ganti 2 per X supaya variabelnya dalam X. Kemudian nanti Y-nya yang kita ganti. Dengan 2X ya cuma 1. X-nya tetap. Oke, jadi kalau Anda lihat di persamaan 1 ya, ke persamaan 1. Maka ini 2X kuadrat tetap, kita tidak ganggu, plus Y kuadrat. Nah, Y kuadratnya, Y-nya kita ganti nih, 2 per X. Ya, 2 per X kuadrat, begini ya. Nah, tambah 3XY. XY-nya kita ganti 2 ya, kita ganti 2 ini. Nah, kurang 12 sama dengan 0. Nah, kita dapat persamaan seperti ini ya. Atau kita hitung aja dulu enak ya, 2x kuadrat, 2 dikuadratkan 4, jadi bentuknya seperti ini. Nah, 6 kurang 12 kurang 6, ya, sama dengan 0. Nah, ini masih bisa lagi dibagi 2 ya, biar angkanya tidak usah terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi suka kita salah, ya. 2x kuadrat saya bagi 2 jadi tinggal x kuadrat. Ini plus 2x kuadrat, min 6 kalau saya bagi 2, min 3, sama dengan 0. Nah, ini kan persamaannya tinggal kita kalikan x kuadrat ya. Kan kita nggak mau ada pecahan, kita nggak biasa. Kalikan aja x kuadrat. Maka x kuadrat kali x kuadrat itu x kuadrat pangkat 2. Ya enggak? 2 per x kuadrat kali x kuadrat 2. Min 3 kali x kuadrat, min 3x kuadrat. Nah, ini kan persamaan kuadrat, cuma harus dimisalkan kan. Jadi kita ini kan ya, min 3x kuadrat plus 2 sama dengan 0. Nah, ini sebetulnya kan kalau saya misalkan ya, x kuadrat itu sama dengan u. Perhatikan ya. X kuadrat itu kan bilangan positif. Jadi u ini harus bilangan positif. Kalau negatif nanti enggak ya. Seperti ini ya. Oke, ini sebut aja persamaan 1. Ya, atau bintang gini ya. Nah, ini kita substitusi ke sini. Kita ganti x kuadrat dengan u. Kan persamaan kuadrat ini jadinya. U kuadrat kurang 3u tambah 2 sama dengan 0. Dan ini bisa difaktorkan dengan cepat, Anda sudah tahu ini kan. Ini bisa jadi min 2 kali min 1 kan ya. Min 2 kali min 1. Kalau dijumlahkan min 3. Pas kan? Jadi ini bisa jadi u min 2, u min 1 sama dengan 0. Ya, nah dari sini Anda akan dapat 2 nilai. U sama dengan 2 dan U sama dengan 1. Kemudian Anda substitusi yang bintang ini. Ya, mana yang benar? Yang ini atau yang ini? Ini x kuadrat sama dengan 2. Ini x kuadrat sama dengan 1. Perhatikan soalnya tadi dibilang tidak bulat ya. Nih. X ya, ini X. Adalah pasangan bilangan real tidak bulat. Jadi X-nya tidak bulat, Y-nya juga tidak bulat. Kalau ini bulat ini, plus minus 1. Ya, ini bulat justru. Karena itu tidak memenuhi. Karena bulat. Nah, kalau ini kan akar yang tidak bisa keluar. Nah, begini kan. Akar yang tidak bisa keluar. Akar yang tidak bisa keluar itu bulat. Pecahan. Ini pasti pecahan. Karena ini akar yang tidak bisa keluar. Yang bisa keluar yang bulat kan, akar 4 itu bulat, akar 9 bulat. Kalau akar 2, akar 3 tidak. Oke? Jadi yang kita ambil yang ini. Ini yang kita ambil. Nah, dengan demikian sekarang tinggal menjawab apa yang ditanyakan. Ya, ini ada 2 kan nilainya. Ada X plus akar 2, ada X min akar 2. Ya, kita garap satu-satu. Ya, nanti yang memenuhi jawab, kalau sudah memenuhi jawaban, yang satu lagi nggak kita garap. Jawabannya ini. Ini nomor 1 tadi. Nomor 2 ini. Jawabannya ini. Ya, saya bikin dulu X plus akar 2 ya. Ya, nah, X plus akar 2. Y-nya berarti kan. Y-nya mana tadi? Ini Y-nya. Ya.
Nih. Nah, di bintang itu ya. Y-nya sama dengan 2 per X kan? Jadi sama dengan 2 dibagi akar 2. Nah, karena ini bentuknya di pembilang, ini kita bikin juga di pembilang kan gitu. Ya, kalikan yang sama gitu kan ya. Nah, akar 2 kali akar 2, 2. Hilang dengan ini. Jadi sama dengan akar 2 juga. Sekarang saya masukkan yang ditanyakan tadi apa? Oh ini. Ini yang ditanya nih. Nih. Jadi X min Y plus 2 sama dengan berapa? X-nya masukkan akar 2, Y-nya juga akar 2, ditambah 2. Nah, Anda lihat akar 2 dengan min akar 2 hilang. Nah, jadi hasilnya 2. Ya. Anda lihat di sini, ada nggak 2? Oh, ada jawaban E. Dengan demikian tidak perlu lagi kita kerjakan ini. Ya. Kalau kita kerjakan hasilnya bisa sama dengan 2, bisa juga tidak sama dengan 2, tapi kan nggak ada di sini. Ya. Oke, saya rasa itu 2 soal yang bisa saya sajikan di part 1. Nanti kita sambung lagi habis ini di part 2, 2 soal lagi. Ya, Anda lihat soal tahun 2018 dan 2017. Sehingga ada perbandingan. Jadi Anda sudah tahu bahwa tipe-tipe soalnya mirip. Jadi Anda tinggal melatih, ya, kemudian mencari soal latihan yang mirip seperti ini ya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Semoga apa yang kami tampilkan ini bisa membantu Anda, khususnya mempersiapkan diri Anda mereview bahan-bahan untuk menghadapi SIMA UI tanggal 19. Sehingga Anda makin paham dengan matematika IPA yang selama ini dirasakan sangat berat bagi Anda, tapi kalau Anda mereviewnya dengan pelan-pelan dan konsep dasarnya Anda pahami, saya yakin 70% soal akan bisa Anda kerjakan dan itu sudah menjamin Anda akan lulus dalam SIMA UI sesuai dengan jurusan yang Anda kehendaki. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, berusaha keras, maka saya yakin Anda pasti sukses. Saya Martin Kamilan.